halaman 108 Al-Wadhifatus Tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pembahasan kita tentang dua wazifah dalam bergaul, bersahabat, berteman. Wazifah, tugas yang pertama sudah kita bahas. 5 syarat bersahabat: berakal, berperilaku baik, soleh, yakni taat, kemudian tidak ambisi terhadap dunia, yang kelima jujur. Sekarang akan kita bahas wazifah, tugas yang kedua, adab-adab bersahabat. Disebutkan ada 12 adab dalam bersahabat. Saya langsung bacakan. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an. Al wazifatus tsaniyatu, tugas yang kedua, mura'atu huquqis suhbati, memperhatikan hak-hak persahabatan. Famahman aqadati syirkatu, kapan waktu sudah tersimpul kemitraan, wan tazamat bainaka wa baina syarikika suhbatu, dan teratur antaramu dan mitramu persahabatan, fa'alaika huququn yujibuha aqdus suhbati, lazim atasmu ada hak-hak yang diwajibkannya oleh akad persahabatan. Wa fil qiyami biha adabun, dan dalam menegakkan persahabatan itu ada beberapa adab. Inilah yang maksud Imam Ghazali mau bahas adab-adab dalam bersahabat. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul akhawaini mathalul yadaini, perumpamaan dua orang yang bersaudara seperti perumpamaan dua tangan. Taghsilu ihdahumal ukhra, salah satu dari kedua tangan itu membasuh, membersihkan tangan yang lain. Ini perumpamaan singkat padat makna. Tangan kanan kotor, tangan kiri yang membersihkan. Tangan kiri kotor, tangan kanan membersihkan. Itulah perumpamaan dua orang yang bersahabat, satu sama lain saling menyempurnakan. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ajamatan,
masuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam rerimbunan pepohonan. Ajamatan ini mujtama asyajar, tempat bertemunya pohon-pohon. Jadi pohon numpuk, pohon. Nabi masuk ke rerimbunan pohon. Fajtana minha siwakaini. Dari rimbunan pohon tadi Nabi memetik 2 buah siwak, kayu siwak. Ahadahuma mu'wajjun, salah satunya bengkok. Wal akharu mustaqimun, yang lain lempeng, lurus. Wa kana ma'ahu ba'du ashabihi, ada bersama Nabi sebahagian sahabat-sahabatnya. Ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, menurut riwayat lain Utsman bin Affan. Apa yang Nabi lakukan? Fa'aqdahul mustaqima, Nabi memberikan kepada sahabatnya siwak yang lurus. Wa amsaka li nafsihi al-mu'wajja, Nabi pegang untuk dirinya siwak yang bengkok. Lihat tuh perhatian Nabi dalam bersahabat. Nabi ngalah, dia memberikan untuk sahabatnya sesuatu yang bagus. Siwaknya yang lempeng. Nabi ngalah, untuk dirinya nggak apa-apa siwak yang bengkok. Ini namanya ada sifat itsar, mengutamakan orang lain. Faqala, si sahabat yang dikasih siwak yang lurus berkata, ya Rasulullah, anta ahaqqu minni bil mustaqim, Anda terlebih berhak mendapat siwak yang lurus daripada aku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibin yashabu sahiban, tidaklah daripada seorang sahabat yang bersahabat dengan sahabatnya, walau sa'atan min naharin, walaupun persahabatan itu sesaat di siang hari, illa wa yas'alu an suhbatihi, melainkan dia akan bertanya tentang persahabatannya. Hal aqama fiha haqqallahi ta'ala au adha'ahu, apakah dia tegakkan dalam persahabatannya itu hak Allah atau dia abaikannya. Kalau ditanya nanti, artinya apa hak Allah di situ? Bagaimana sikap dia dalam bersahabat? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastohabatnani qattu, tidaklah bersahabat oleh 2 orang sekali-kali, illa wa kana ahabbahuma ilallahi ta'ala, melainkan adalah yang paling dikasihi Allah di antara 2 sahabat itu adalah arfaquhuma wa illa wa, betul ya, illa wa kana ahabbuhuma ilallahi ta'ala arfaqahuma bisahibihi, melainkan yang paling Allah cintai di antara mereka orang yang paling sayang terhadap sahabatnya. Jadi kalau dia paling sayang kepada sahabatnya, itulah orang yang paling dikasihi Allah Ta'ala. Pernah Nabi sama Hudzaifah ibnul Yamani, Nabi ke sumur mandi. Itu Hudzaifah
membentangkan bajunya supaya jangan sampai orang melihat aurat Nabi. Dia berdiri ngalingin nih. Sampai selepas Nabi mandi, sekarang Hudzaifah pengen mandi juga. Tanpa diminta, Nabi pun ganti berdiri membentangkan bajunya, menghalangi pandangan orang terhadap Hudzaifah yang lagi mandi. Hudzaifah bilang, "Jangan ya Rasulullah, engkau tidak patut seperti ini." Tawaduknya Rasulullah, "Tidak. Kau tadi ngalingin aku, sekarang aku alingin kamu saat kamu mandi." Itu yang paling dikasihi Allah adalah yang paling sayang terhadap sahabatnya. Wa adabus suhbati, adab-adab bersahabat sebagai berikut. Ada 12. Pertama, al-itharu bil mal, mengutamakan dengan harta. Dia ngalah, sungguh pun dirinya butuh, tapi dia utamakan sahabatnya. Itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor ketika orang Muhajirin hijrah ke Mekah. Orang Ansor dia dirinya butuh, tapi dia ngalah, dia berikan makanannya kepada orang Muhajirin. Sampai dipuji dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang Ansor lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin daripada dirinya mereka sendiri, sungguh pun mereka itu butuh juga. Fa illam yakun hadza, kalau belum ada jiwa isar, jiwa mengutamakan belum ada, setidaknya fabadlul fadli minal mal, memberikan, menyisihkan kelebihan rizki daripada harta indal haja, pada saat butuh sahabatnya. Dia belum bisa ngalah, saya juga butuh buat keluarga, setidaknya ada yang dia berikan, kelebihan rizkinya. Kedua, wal i'anatu bin nafsi fil hajati ala sabilil mubadarati min ghairi ihwajin ilal timasin, menolong diri sahabatnya dalam menunaikan hajat-hajatnya dengan cara sigap mubadarah, tanpa butuh diminta. Sebelum sahabatnya ngungkapin kebutuhannya, dia udah sigap. Nih, dibantu sama dia. Ketiga, wakit manusirri, menyembunyikan rahasia sahabatnya. Jangan diungkap-ungkap. Ya. Menyembunyikan rahasia. Putri Umar bin Khattab, Hafsah, suaminya meninggal, Hafsah menjanda. Umar nggak sungkan tuh, dia kepengen putrinya kembali bersuami. Dia coba tawarkan Utsman bin Affan. Saat itu Utsman bin Affan baru saja belum lama ditinggal wafat istrinya. Istri Utsman kan putri Nabi. Utsman menolak dengan halus. Umar tawarkan yang lain. Saya masih dalam suasana seperti ini, mungkin saya belum berpikir ke sana. Ya Umar tidak marah, Umar hargai.
jawaban itu. Lalu Umar bin Khattab tawarkan ke Abu Bakar. Abu Bakar, mau saya jodohin sama putri saya. Giliran Abu Bakar ditawarkan, dia diem. Jawab iya kagak, nolak juga kagak, diem. 3 hari kemudian Hafsah dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Hafsah menjadi istri Nabi. Setelah itu Abu Bakar menghampiri Umar. Umar, saya mau ngomong. Sepertinya kau marah dulu saat kau tawarkan aku putrimu. Iyalah, Utsman saya tawarin dia nolak nggak apa-apa, dia ngomong enggak. Dia tolak halus. Ente anak tawarin, iya kagak, kagak juga kagak. Baru Abu Bakar jawab, Umar, nih duduk perkaranya begini. Sebelum ente tawarin putri ente Hafsah, Rasulullah pernah bincang-bincang sama saya, nanya tentang putri ente. Cuma aneh yang tahu. Abu Bakar, menurut ente gimana tuh Hafsah putrinya Umar? Buat bini saya. Yang tahu juga cuman saya. Yang lain gak ada yang tahu. Tiba-tiba ente nawarin sama aneh. Kalau aneh jawab enggak, pasti ente nyecer. Emangnya kenapa kagak mau? Saya khawatir terpancing. Soalnya Nabi naksir. Saya gak mau ungkap rahasia Rasulullah. Kalau Nabi jadi naksir, kalau kagak, malu gak? Apalagi saya jawab iya. Ngelunjak banget, Nabi aja pernah nanyain. Kok saya yang jadi sahabat berani-beranian mau iya-iyain tawaran ente? Umar baru mengerti, oh begitu. Jadi dia akui Abu Bakar dalam menjaga rahasia Rasulullah dia pegang banget. Tekit manusia. Tanya tuh sama yang benci sama sahabat Nabi seperti Abu Bakar. Ada kelompok membenci Abu Bakar. Sejauh mana dia bisa pegang rahasia seperti Sayyidina Abu Bakar bisa pegang rahasia Rasulullah. Lanjut, wasatrul uyubi, dan menutupi aib-aib sahabatnya. Wasukutu ala tablighi ma yasu'uhu min madzammatin nasi ilaihi. Dia diam untuk menyampaikan apa yang membuat dia sedih daripada cercaan orang kepadanya. Si A dihina, dicerca sama orang. Si B dengar tuh sahabatnya. Tapi dia diam. Dia tidak mau sampaikan kepada si A. Kalau disampaikan kira-kira membuat dia bakal sedih. Dia gak mau. Biar saya yang menanggung deh. Kalau saya sampaikan dia bakal tambah sedih. Enggak, saya kagak tega. Begitu tuh namanya persahabatan. Yang keempat, wa iblahu ma yasurruhu min sana'in nasi alaihi. Menyampaikan apa yang menyenangkan dia daripada pujian orang kepadanya. Selama pujiannya tidak berlebih-lebihan, memang benar. Ya, temannya si aneh memang orang yang dermawan. Dan realitanya iya sesuai. Orang-orang cerita ke si B, ente punya sahabat tuh Masya Allah dermawan banget. Aneh seneng, dia punya perhatian. Itu pujian yang murni. Nah dia sampaikan, orang-orang pada senang sama ente. Menyampaikan berita yang menyenangkan dia. Wa husnul isgha'i indal hadisi, dan baik perhatian ketika berbicara. Fokus. Kalau sahabat yang ngajak ngomong,
dia perhatiin. Coba kita ajak ngomong, temannya begini, gue denger. Kira-kira diorangin nggak? Ya, gue kayak ngomong sama ember, begitu. Watarkul mumarati, dan meninggalkan berbantah-bantahan terhadap sahabatnya. Yang kelima, wa ayyad'uahu bi ahabbi asma'ihi ilaihi, bahwa dia memanggil sahabatnya dengan nama yang paling disukai. Namanya misalnya Syarifuddin, ya udah panggil. Yang dia demen dipanggil Syarifuddin. Ini manggil semau-maunya. Udin Pitak, begitu. Yang disebut yang kagak enak lagi. Udin mana nih? Udin Tompel apa Udin Pitak? Jangan. Wa ayyusniya alaihi bima yu'rafu min mahasinihi, bahwa dia memuji atas sahabatnya dengan yang diketahui dari kebaikan-kebaikannya. Enggak apa-apa. Emang dia akui kebaikannya. Wa ayyashkurahu ala sani'ihi fi haqqihi, bahwa dia berterima kasih atas kebajikan sahabatnya pada haknya. Syukran akhi, terima kasih. Kemudian wa ayyazubba anhu fi ghaibatihi idza tu'rida li irdihi kama yazubbu an nafsihi, bahwa dia melindungi sahabatnya di saat tidak ada apabila dicabik-cabik kehormatannya. Dia belain sahabatnya mau dipermalukan sebagaimana dia melindungi dirinya sendiri. Wa ayyan sahahu bil lutfi wat ta'ridi idza taja ilaihi, bahwa dia menasihati sahabatnya dengan lembut. Wat ta'rid, dengan bahasa sindiran kalau memang diperlukan. Kalau memang tidak diperlukan menyindir, ya ngomong baik-baik sudah bisa diterima, ya selesai. Yang keenam, wa ayyafuwa an zallatihi wa hafwatihi, bahwa dia memaafkan dari ketergelincirannya dan kekeliruannya. Wala yu'attiba alaihi, dia tidak buru-buru menyalahkan, menjustis sahabatnya. Ketujuh, wa ayyad'u lahu fi khalwatihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi, yang namanya sahabat, dia mendoakan sahabatnya dalam kesendiriannya, baik dikala sahabatnya hidup maupun sesudah mati tetap didoain. Yang kedelapan, wa ayyuhsinal wafa'a ma'a ahlihi wa aqaribihi ba'da mautihi, bahwa dia berbuat baik, setia terhadap keluarga sahabatnya, kerabat-kerabatnya setelah mati sahabatnya. Dia perhatiin tuh, wah sohibnya ninggalin anak yatim, dia perhatiin, tetap kesetiaannya ada. Dia pandang, bapaknya teman baik saya, dia perhatiin. Kesembilan, wa ayyu asirat takhfifa anhu fala yukallifuhu syai'an min hajatihi fayaruhu sirruhu min muhimmatihi, bahwa dia memilih
Dia lebih memilih memberi keringanan dari sahabatnya. Dia tidak mau membebani sahabatnya sedikit pun dari hajat-hajat kebutuhannya. Dia nggak ingin banyak merepotkan sahabatnya. Sehingga apa? Menenteramkan hati sahabatnya min muhimmatihi dari urusan-urusan dirinya yang sulit. Dia nggak mau timpakan ke sahabatnya. Wa ayyudhiral faraha bi jami'i ma yartahu lahu min masarrihi. Dia tampakkan kegembiraan dengan sekalian yang membangkitkan kegembiraannya. Si A bersahabat sama si B, si A lagi girang, tunjukin si B ikut girang. Akhi, ana insyaallah tahun depan berangkat haji. Alhamdulillah. Tunjukin girangnya. Begitu juga wal huzna ala ma yanaluhu min makarihihi. Wal hazana boleh. Dia tampakkan kesedihan atas apa yang didapati dari yang tidak disukai sahabatnya. Sahabatnya lagi dirundung duka, dia ikut berduka. Wa ayyub mira fi qalbihi mislama yuzhiru. Dia tanam, sembunyikan di hati seperti yang dia tampakkan. Jadi murni, zahir batinnya sama. Sahabatnya lagi sedih, dia turut sedih, hatinya juga ikut sedih. Jangan di mukanya gue ikut sedih, dagang lo nggak laris, lagi bangkrut, hatinya girang, biarin, ntar kontrakannya gue yang terusin. Itu berarti apa? Nggak bersahabat namanya. Fayakunu shadiqan fi wuddihi. Jadi kalau sesuai isi hati zahir sama isi hati sesuai, maka dia benarlah dalam cinta kasihnya sirran wa alaniyatan. Ya, batin zahirnya sama. Ke-10, wa ayyabda'ahu bisalami inda iqbalihi. Dia memulainya memberi salam saat bertemu. Assalamualaikum. Nah, begitu dengan sahabat. Wa ayyuwassi'alahu fil majlisi. Dia lapangkan untuk sahabatnya pada tempat duduk. Fadhol, duduk. Dia kasih tempat. Yang ke-11, wa ayyukhrijalahu min makanihi wa ayyukhrijalahu. Dia keluar untuk sahabatnya dari tempatnya. Ketika sahabatnya datang, dia sambut ahlan wa sahlan. Dia sambut. Sebaliknya, kalau sahabatnya pamit, wa ayyushayyi'ahu inda qiyamihi. Ketika sahabatnya pamit bangkit, dia ikut bangkit berdiri mengantar, mengiringi sahabatnya sampai keluar rumah. Bahkan kalau di kampung masih ada tuh. Ya, bukan sampai keluar rumah lagi, sampai ke terminal dianterin. Betul nggak? Betul. Nah, kalau di Jakarta mau pulang deh, hati-hati ya. Dipanggilin apa? Gojek. Kemudian yang terakhir ke-12, wa ayyas muta inda kalamihi. Diem ketika sahabatnya bicara, diem. Hatta yafragha min kalamihi, hingga dia kelar dari bicaranya, baru kita lanjutin omong. Wa yatrukal mudakhalata fi kalamihi, dia meninggalkan nimbrung dalam ucapannya. Jangan dipotong omongan dia. Nanti dia tersinggung. Bisa terjadi salah paham. Kalau dia udah selesai bicara, baru kita nimpalin, silahkan. Kalau belum selesai dipotong, sahabat kita tersinggung nanti. Wa alal jumlah, ringkas kata, fayu'amiluhu bima yuhibbu ayyu'amala bihi.
dia akan mempergauli sahabatnya dengan yang dia suka dipergauli orang padanya. Sebagaimana dia ingin dipergauli orang dengan baik, tentu dia juga pergauli sahabatnya dengan baik. Mana tadi? Faman la yuhibbu li akhihi mithla ma yuhibbu li nafsihi. Siapa yang tidak mencintai untuk saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya, fa ukhuwatuhu nifaqun. Persaudaraannya adalah kemunafikan. Wa hiya alaihi wabalun fid dunya wal akhirah. Dan itu persahabatan baginya menjadi kebinasaan di dunia dan akhirat. Fahadha ada buka fi haqqil awami al majhulina wa fi haqqil asdiqai al muakhina. Ini pembahasan merupakan adab-adabmu pada hak orang-orang awam yang tidak dikenal. Begitu juga pada hak teman-teman yang bersaudara. Nanti dibahas bagian ketiga, bergaul kepada orang-orang yang kita kenal, al-ma'arif. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilmuhu atamu wa la ilma lana illa ma'allam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlahu wajudam manna la biktisabim minna bil mustafar rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idadatas suhbi walhamdulil ilahi fil badai wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.